Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jazakallahu khair. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 3 atau 4 Sya'ban 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah, membaca kitab Sifatu Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan, yang ditulis oleh dua syekh yang mulia, Salim bin Aid al-Hilali hafizahullah dan Ali Hasan bin Abdul Hamid al-Halabi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala, Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita di pertemuan yang ketiga, dan kita pada bab yang ke-8. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an-niyah. Bab yang ke-8, kedua syekh sebagai penulis kitab ini menyebutkan an-niyah, yaitu permasalahan seputar niat puasa Ramadan. Beliau mengatakan, awalan wujubu tabyitin niyati fi shaumil fardhati qabla tulu'il fajr. Wajib meletakkan niat di malam hari pada puasa yang wajib sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar. Taib. Ini maksudnya adalah orang yang ingin berpuasa wajib seperti puasa Ramadan, maka dia wajib berniat puasa wajib tersebut di malam hari. Batasan paling maksimal untuk niat puasa wajib Ramadan adalah sebelum terbit fajar, subuh. Artinya sebelum azan subuh. Batasan paling maksimal. Kalau seandainya ada orang berpuasa Ramadan, kemudian dia belum berniat di malam hari sampai terbit fajar,
padahal dia mengetahui besok Ramadan, maka tidak sah puasa Ramadannya. Dan wajib baginya untuk mengqadha. Ini yang dimaksud oleh penulis pada bab ini. Kemudian penulis mengatakan, "Idza sabata dukhulu syahri Ramadan birru'yatil basariyah aw asy-syahadah aw ikmalil 'iddah wajaba 'ala kulli muslimin mukallafin an yanwiya siyamahu min fil lail." Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah." Jika telah tetap masuk bulan Ramadan dengan ru'yah, penglihatan mata, yang disebut dalam bahasa Indonesia ruqyatul hilal, atau dengan persaksian. Ada seorang yang bersaksi melihat dan dia bersaksi di hadapan yang berwenang, atau dengan menyempurnakan jumlah hari bilangan bulan Sya'ban. Maka wajib atas setiap muslim yang dibebani beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meniatkan berpuasa di malam hari. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang tidak mengumpulkan niat puasa sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Baihaqi, sampai sanadnya kepada Hafsah radhiyallahu anha wa ardhaha ummul mukminin zaujin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan juga penulis mengatakan, waqala sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit siyama minal lail fala siyamalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang tidak meletakkan niat di malam hari untuk berpuasa, maka tidak sah puasanya. La siyama itu adalah lamun nafi. Lamun nafi, lam peniadaan. Siyama puasa. Dan apabila ada lam peniadaan diletakkan pada nakirah, maka nakirahnya menunjukkan kepada keumuman, maka tidak sah puasanya sama sekali. Siapa yang tidak berniat di dalam malam hari bulan Ramadan sampai terbit fajar, maka besoknya puasanya tidak sah sama sekali. Ini yang harus sangat diperhatikan oleh setiap muslim yang mukallaf, yang diberikan beban untuk beribadah kepada Allah, muslim, baligh, berakal, mampu, muqim, terlepas dari halangan haid dan nifas. 6 syarat wajibnya puasa. Taib. Kemudian penulis mengatakan, wan niyatu mahalluhal qalbu. Niat tempatnya adalah hati. Wattalaffudhu biha bid'atun dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Dan mengucapkan niat adalah sebuah perbuatan bid'ah yang sesat, meskipun sebagian manusia menganggapnya adalah baik. Wa tabyitun niyyati makhsusun bi siyamil fardhah. Lihat ya, niat tidak perlu diucapkan, niat tempatnya di dalam hati, karena niat itu secara bahasa al-azmu wal qasdu, yaitu tekad dan maksud, dan itu semua amalan hati, bukan amalan lisan. Kemudian kita sebagai seorang muslim tidak perlu untuk mengajari Allah Subhanahu wa taala tentang amal ibadah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada dalam diri kita. Atu'allimuna Allah bidinukum, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengajari Allah tentang amalan kalian? Maka tidak perlu. Maka dia mengucapkan niat di dalam puasa seperti nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini belum ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hanya petunjuknya di dalam hati. Wa tabyitun niyyati makhsusun bisyamil fardhah. Dan menetapkan niat di malam hari ini khusus
dengan puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa-puasa wajib lainnya. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yati Aisyah fi ghairi Ramadan, fayaqulu hal 'indakum ghada wa illa fa inni sha'im. Yang artinya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha di selain bulan Ramadan. Lalu beliau bertanya, apakah kalian mempunyai makanan untuk makan siang? Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak. Kalau begitu aku berpuasa. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya niat puasa hanya ada pada di malam hari, hanya ada pada puasa-puasa wajib. Wa thabata mithlu dzalika min fi'li as-sahabah Abi Darda wa Abi Talhah wa Abi Hurairah wa Ibn Abbas wa Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhum wa hasyarna ma'ahum tahta liwa'i sayyidi waladi Adam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan telah tetap seperti itu, yaitu berpuasa di malam hari bagi puasa wajib, dan selain puasa wajib boleh berniatnya di pagi hari. Telah tetap seperti itu dari perbuatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di antaranya Abu Darda, Abu Talha, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Hudzaifah bin Yaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza fi shaumin nafilah, dan ini adalah dalam puasa sunnah. Fadalla ala wujubi tabyitin niyyah qabla tulu'il fajri fi shaumil fardhah duna nafilati wallahu taala alam. Maka ini menunjukkan kewajiban meletakkan niat di malam hari sebelum terbit fajar pada puasa wajib, bukan puasa sunnah. Wallahu a'lam. Baik. Thanian, yang kedua, al-qudratu manatut taklif. Artinya kesanggupan adalah syarat untuk beribadah kepada Allah. Jika tidak ada kesanggupan, maka tidak disyaratkan untuk mengerjakan pembebanan tersebut. Seperti seorang sanggup berdiri, maka dia wajib berdiri saat dia sholat. Tidak sanggup berdiri, maka dia boleh duduk. Tidak sanggup duduk, maka dia boleh berbaring saat dia sholat. Al-qudrah manatut taklif. Kesanggupan adalah syarat pembebanan. Nah, berkaitan dengan itu, penulis sekarang ingin menyebutkan tentang masalah niat lagi. Penulis berkata, "Wa man adrakahu Ramadan wa huwa la yadri fa akala aw wa shariba thumma 'alima falyumsik wal yutimma shaumahu wa yujzi'uhu." Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan dan dia tidak tahu kalau itu bulan Ramadan. Misalkan nih, biasanya kejadian ini hari puasa, hari pertama dari puasa Ramadan. Ada orang mendapati hari pertama bulan Ramadan, kemudian dia tidak tahu kalau itu hari pertama bulan Ramadan, entah sebabnya apa, yang penting dia tidak tahu. Lalu pagi hari dia makan, dia minum. Kemudian dia kemudian dia mengetahui puasa tersebut. Maka hendaklah dia menahan dan menyempurnakan puasanya dan sah puasanya. Paham ya? Ada orang di hari pertama Ramadan, dia tidak tahu kalau itu hari pertama bulan Ramadan. Lalu dia minum, dia makan. Lalu setelah itu diberitahu. Maka apa yang harus dia kerjakan? Bahwasanya ternyata hari ini hari puasa Ramadan. Maka dia menahan dirinya dan dia menyempurnakan puasanya dan sah puasanya. Perhatikan baik-baik, dan sah puasanya. Wa man lam ya'kul fala yat'am. Dan siapa yang tidak makan, maka janganlah dia makan. Dan sah puasanya. Artinya meskipun pada waktu itu niatnya belum dia lakukan. Karena kenapa? Karena ketidaksanggupan mengetahui bahwa besok Ramadan. Wa tabitun niyyah la yakunu syartan fi haqqihi li'annahu lam yastati'. Dan meletakkan niat di malam hari tidak menjadi syarat pada keadaannya, karena dia pada saat itu tidak sanggup untuk mengetahuinya.
Wa min usuli syari'ati al-muqarrarati anna al-qudrata manatut taklif. Dan termasuk pokok-pokok ajaran syariat Islam yang telah tetap bahwasanya kesanggupan adalah syarat pembebanan. Tidak sanggup mengetahui niat puasa Ramadan, maka pada saat itu dia berarti ya sanggupnya hanya pagi hari, maka berarti puasanya dia mulai di pagi hari, niatnya dia mulai di pagi hari. Bisa dipahami ya? Kemudian قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram. Lalu kemudian difardukan, diwajibkan puasa Ramadan. Maka bagi siapa yang ingin berpuasa hari Asyura dipersilahkan. Siapa yang ingin berbuka puasa di hari Asyura dipersilahkan. Ini dalil menunjukkan bahwasanya ketika sudah diwajibkan puasa Ramadan, baru diketahui ilmunya bahwa itu puasa Ramadan wajib, maka pada saat itu dia berpuasa. Meskipun belum meletakkan niat puasa di malam hari, karena kesanggupan syarat dari pembebanan. Ya. Kemudian itu hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian penulis membawakan hadis yang lain akan hal ini. Wa an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu qala amara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam rajulan min Aslam an adzin fi an-nas anna man akala falyasumma baqiyata yawmihi wa man lam yakul falyakul wa man lam yakun akala falyasum fa innal yawma Asyura. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang dari Aslam untuk mengumumkan di tengah manusia bahwa barang siapa yang makan di hari Asyura, tanggal 10 dari bulan Muharram, hari Asyura, maka hendaklah dia menahan sisa harinya. Misalkan nih, hari ini hari 10 dari Al-Muharram. Ya, hari Asyura. Siapa yang sudah makan tadi pagi karena dia diwajibkan untuk berpuasa hari Asyura, maka hendaklah dia menahan harinya. Dan barang siapa yang belum makan, maka hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya hari ini adalah hari Asyura, yaitu hari berpuasa Asyura. Karena dahulu sebelum diwajibkan puasa Ramadan, maka diwajibkan puasa Asyura. Ketika puasa Asyura diwajibkan, lalu datanglah kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan, maka hari Asyura menjadi, atau berpuasa pada hari Asyura menjadi tidak wajib. Menjadi tidak wajib. Taib. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka penulis kemudian mengatakan, "Fahadha yaumu Asyura kana fardhan thumma nusikh. Wa qad umiru an yumsiku fin nahar wa anna dzalika yujzi'uhum wa Ramadhanu fardhun wa hukmul fardhi la yataghayyar." Yang artinya, dan ini adalah puasa hari Asyura. Awalnya puasanya wajib, lalu dihapuskan hukumnya. Artinya menjadi tidak wajib. Lalu kemudian mereka di puasa hari Asyura yang awalnya wajib tersebut diperintahkan untuk menahannya. Menahan makan dan minum dan seluruh yang batalkan puasa di siang harinya. Dan puasanya sah. Ya, lihat ya. Meskipun niatnya di siang hari. Puasa wajib Asyura pada waktu itu dan puasanya sah. Maka Ramadan adalah puasa wajib. Hukum wajib tidak berubah. Artinya puasa Asyura, niatnya di pagi hari bagi siapa yang baru mengetahui itu puasanya sah. Puasa Ramadan, niatnya di pagi hari bagi siapa yang belum mengetahui hari itu Ramadan, niatnya di pagi hari, maka puasanya tetap juga sah. Mudah-mudahan dipahami maksudnya ya. 6. Salisan, wa khalafa ba'd ahli al-ilm wa qalu bal alaihi al-qadha. Nah, kalau tadi siapa yang mendapati puasa Ramadan, dia baru tahu di pagi hari dan sebelumnya dia sudah makan, minum, maka hendaklah dia berniat puasa di pagi hari tersebut. Hendaklah dia berniat puasa di pagi hari tersebut dan puasanya sah.
tidak ada qadha atasnya. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa enggak. Siapa yang tidak berniat di malam hari, maka puasanya tidak sah dan dia wajib mengqadha di lain hari. Ini pendapat yang kedua. Ya. Masalahnya hanya masalah niat. Karena bagi pendapat yang pertama, meskipun niat puasa Ramadan di siang hari, karena dia baru mengetahui, maka puasanya sah. Pendapat yang kedua enggak. Puasa Ramadan niatnya wajib di malam hari. Kalau tidak di malam hari, maka tidak sah puasanya, maka wajib dia mengqadha. Paham sekarang? Baik. Wa Ashura lam yakun fardhan wa'lam akhal iman anna majmu'al adillati yubayyinu anna shawma Ashura kana wajiban li thubutil amri bi shawmihi kama fi hadits Aisyah. Dan Ashura belum wajib kata mereka. Ya. Ketahuilah, wahai saudaraku seiman, bahwa kumpulan dalil-dalil menjelaskan bahwa puasa Ashura dahulunya wajib. Karena tetapnya perintah untuk berpuasa pada hari Ashura. Jadi sebelum puasa Ramadan itu ada puasa wajib. Apa itu puasa Ashura? Tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram. Satu hari saja. Bismillah. Ya, satu hari aja. Dahulu, sebelum Ramadan. Lalu kemudian, dan puasa Ashura adalah wajib dulunya. Berdasarkan perintah untuk berpuasa pada hari Ashura. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Thumma ta'akkada al-amru bi ziyadati ta'kid bin nida'il ah. Lalu perintah tersebut ditekankan lagi dengan penambahan penekanan, yaitu ada pengumuman umum bahwasanya diperintahkan untuk berpuasa hari Ashura. Siapa yang sudah makan, maka dia menahan dirinya dari makan dan minum. Setelah itu, siapa yang belum makan, maka dia berpuasa. Ini tambahan penekanan bahwasanya puasa Ashura adalah wajib. Tsumma ziyadatuhu aidan bi amri man akala bil imsaki kama fi hadithi Salamah bin al-Aqwa al-Anif. وحديث محمد بن صيف الأنصاري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء فقال أصمتم يومكم هذا فقال بعضهم نعم قال بعضهم لا قال فأتموا بقية يومكم هذا وأمرهم أن يؤذنوا أهل العروض قرى المدينة أن يتموا بقية يومهم هذا. Dan juga tambahan atas perintah bagi siapa yang sudah makan untuk menahan. Artinya tambahan dalil atas perintah wajibnya puasa Ashura pada saat itu adalah barang siapa yang makan hendaklah dia menahan pada pagi harinya. Sebagaimana dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu yang sudah disebutkan tadi. Dan juga hadis Muhammad bin Saifi Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Ashura. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami, apakah kalian berpuasa pada hari ini? Sebagian kami menjawab iya, sebagian yang lain tidak. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah sisa hari kalian ini, yaitu untuk berpuasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan di tengah penduduk kota Madinah agar mereka menyempurnakan sisa hari mereka untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya hari Ashura puasa itu wajib. Apa pentingnya ini masalah ini? Kalau hari Ashura puasanya wajib dan berarti boleh berniat puasa di pagi hari, maka Ramadan juga begitu. Itu maksudnya. Ramadan bagi siapa yang baru tahu hari ini hari Ramadan dan sebelumnya belum mengetahui, maka pada saat itu dia juga boleh berniat puasa di pagi hari sebagaimana puasa wajib Ashura sebelum puasa wajib Ramadan. Nah, ini permasalahan yang dibicarakan. ويقطع تضارب الأقوال قول ابن عباس مسعود رضي الله عنه لما فرض رمضان ترك عاشوراء. Dan semua pendapat-pendapat ini diputuskan
dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim. Ketika diwajibkan Ramadan, maka ditinggalkan kewajiban puasa Asyura. Artinya puasa Asyura tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Nah, kalau puasa hari Asyura tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram itu wajib hukumnya dan boleh berniat di pagi hari karena baru ada perintah atau karena baru tahu, maka Ramadan juga begitu. Siapa yang baru tahu hari ini hari Ramadan dan sebelumnya dia sudah makan, maka dia tahan makan minumnya sampai buka. Sah puasanya dan tidak ada qadha atasnya. Meskipun asal hukumnya puasa Ramadan, niatnya kapan tadi? Di malam hari. Nah, ma'annahu ma turika istihbabu shaumi Asyura balil ijma' على استحبابه كما نقله الحافظ في الفتح وعن ابن عبد البر فتعين أنه باق فدل أن المتروك وجوبه والله أعلم. Disertai bahwa yang ditinggalkan adalah tidak ditinggalkan keutamaan berpuasa pada hari Asyura. Jadi asalnya dia wajib berpuasa pada hari Asyura, kemudian berpindah kewajibannya pada bulan Ramadan, tetapi dianjurkan tetap untuk berpuasa pada hari Asyura. Ya, bahkan ijma akan hal itu. Dianjurkan berpuasa pada hari Asyura. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fathul Bari. Dari Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Bahwa ini menunjukkan bahwa dia adalah tetap puasa hari Asyura adalah tetap dianjurkan. Ini menunjukkan bahwa yang ditinggalkan adalah kewajibannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Syekh dalam masalah ini banyak penjelasannya, tetapi kita lanjut. Wa qala akharun idza kana fardhan faqad nusikh wa nasakhat ahkamuhu ma'ahu wal haqqu anna ahadits Asyura dallat ala asya'. Dan ulama-ulama lain berpendapat bahwasanya jika puasa Asyura itu wajib, bukankah dia berarti sudah ditinggalkan? Sudah dihapus. Dan jika dihapus maka akan dihapus bersamanya hukum-hukumnya. Dan yang benar adalah bahwa hadis-hadis tentang puasa hari Asyura menunjukkan beberapa perkara. Al-alif, wujubu saumi Asyura. Kewajiban berpuasa pada hari Asyura. Ba, anna man lam yubayyitin niyata fi saumil faridah qabla tulu'il fajri li jahri la yafsudu saumuhu. Bahwa siapa yang tidak meletakkan niat di malam hari pada puasa wajib sebelum terbit fajar karena kebodohannya, maka tidak rusak puasanya, tetap sah puasanya. Sekali lagi ya, masalah yang kita bicarakan ini adalah kalau ada orang hari ini, misalkan hari pertama Ramadan, dia nggak tahu kalau seandainya itu hari pertama Ramadan, dia enak aja makan, minum. Lalu setelah selesai makan minum, dia diberitahu, kamu kok nggak puasa? Ini kan puasa Ramadan. Oh, saya nggak tahu. Maka pada saat itu dia menahan makan minumnya, dia sempurnakan puasanya sampai terbenam matahari, sah puasanya dan tidak ada qadha atasnya. Karena dia baru tahu di pagi hari. Beda hal kalau seandainya dia sudah tahu di malam hari. Paham ya? Jim, anna man akala wa syariba thumma alima amsaka baqiyata yaumi wa la qadha alaih. Barang siapa yang makan lalu minum, kemudian dia mengetahuinya, maka dia menahan dirinya dari makan dan minum pada sisa hari itu dan tidak ada qadha atasnya. Tidak ada qadha atasnya. Wal mansukhu huwal awal wa asbaha mustahabban kama qaddamna. Dan yang dihapus adalah kewajiban yang pertama, kewajiban puasa hari Asyura. Dan akhirnya tetap dianjurkan untuk berpuasa sebagaimana sudah kita sebutkan. Wala yalzam min naskhi naskhu baqiyatil ahkam wallahu alam. Dan tidak ada kelaziman apabila menghapus kewajiban puasa Asyura kemudian juga terhapus sisa-sisa hukumnya, maka tidak ada kelaziman akan hal ini wallahu alam. Baik. Paham sekarang sampai masalah ini ya? واستدلوا بحديث أخرجه أبو داود وأحمد
min tariqi Qatadah an Abdurrahman bin Salamah an ammihi anna Aslama atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat sumtum yawmukum hadha qalu la qala fa'atimu baqiyata yawmikum hadha waqduhu. Sebagian ulama yang lain yang mengatakan bahwa siapa yang tidak berniat di malam hari di bulan Ramadan, meskipun dia tidak tahu bahwa besok Ramadan, maka tidak sah puasanya, dia wajib mengqadha, masih memaksa bahwa ada dalil lain. Riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad dari jalannya dari Qatadah, dari Abdurrahman bin Salamah, dari pamannya, bahwa Aslam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kalian berpuasa enggak hari ini?" Maka mereka menjawab, "Tidak." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sempurnakanlah hari kalian ini dan qadhalah." Lihat. Maksudnya, kalian tidak boleh makan, minum di hari ini sampai terbenam matahari, dan kalian harus mengqadha. Artinya puasa kalian batal. Kalian harus mengqadha. Maka kita jawab, atau Syekh menjawab, "Hadza haditsun dhaif, fihi illatan." Ini hadis lemah. Di dalamnya terdapat dua cacat. Jahalatu Abdurrahman bin Salamah, qala fihi adz-Dzahabi fil Mizan la yu'raf. Kemajhulan, ketidaktahuan siapa ini Abdurrahman bin Salamah. Bagaimana keadaannya? Apakah dia terpercaya atau tidak? Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal mengatakan dia rawi yang tidak dikenal. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Tahdzibut Tahdzib mengatakan haluhu majhul, keadaannya tidak diketahui. Apakah dia terpercaya, suka dusta atau tidak, ahli ibadah atau tidak, ahli maksiat, tidak diketahui. Wa awradahu Ibnu Abi Hatim fil Jarh wa Ta'dil wa lam yadhkur fihi jarhan wala ta'dilan wa fihi aidan an anatu Qatadah fa innahu mudallis. Dan Ibnu Abi Hatim mengatakan di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, dan beliau tidak menyebutkan bahwa orang ini apakah bagus, apakah dia seorang perawi yang adil. Tidak disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dan di dalam sanad ini juga ada an-anah. Artinya ada an. Ya, ada an di dalam rawinya. Yaitu Qatadah meriwayatkan dari an Abdurrahman. Dan apabila Qatadah rahimahullah meriwayatkan dengan an, maka ini lemah karena beliau adalah seorang rawi yang mudallis. Nah, baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bab yang ke-9. Bab niat sudah selesai dan Syekh panjang betul menjelaskan niat. Permasalahannya cuma satu tadi, siapa yang berniat di pagi hari, niat bulan Ramadan. Niat bulan Ramadan di pagi hari. Karena dia tidak tahu bahwa hari itu adalah hari Ramadan. Apakah sah puasanya atau tidak? Itu permasalahannya. Dan kalau sah puasanya, apakah dia wajib mengqadha atau tidak? Maka pendapat yang Syekh ambil adalah sah puasanya, tidak wajib mengqadha. Dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, tasi'an, al-babut tasi', bab yang ke-9. Waktu saum, waktu berpuasa. Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ummi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ahaduhum sha'iman fahadara al-iftara ya'kuluna wa yashrabuna wa ya'tuna an-nisaa ma lam yanamu فإذا نام أحدهم قبل تناوله طعام العشاء لم يحل له أن يفعل من ذلك شيئا إلا مثلها فواسعتهم رحمة ربك العزيز الوهاب farakhasa lahum bidzalik fafarihu. Adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang buta tulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari mereka berpuasa. Ini awal-awal cerita puasa begini nih. Jika salah seorang dari mereka puasa, lalu datang waktu berbuka, terbenam matahari, azan maghrib, maka mereka makan, mereka minum, mereka menggauli istri selama mereka belum tertidur sebelum berbuka. Tapi kalau pas lagi berbuka mereka tertidur, ya, maka
mereka tertidur dan belum makan, maka tidak halal bagi mereka untuk mengerjakan hal-hal tersebut sedikit pun. Sampai datang nanti waktu berbuka besok harinya lagi. Allahu Akbar. Jadi makan berbukanya enggak, sahurnya enggak, ya. Sampai kemudian berpuasa besok harinya sampai waktu berbuka. Itu peraturannya dulu begitu di awal-awal. Ya. Siapa yang pas azan tidak langsung berbuka, tetapi tertidur, maka nggak boleh makan. Nggak boleh minum, nggak boleh bersetubuh dengan istri. Dia harus melalui malam itu tanpa makan dan minum, kemudian puasa lagi besok harinya, ya, sampai waktu berbuka, baru makan dan minum. Peraturannya dulu begitu puasa Ramadan. Lalu, rahmat Tuhanmu yang maha kuasa dan maha pemberi meliputi mereka. Maka Allah meringankan untuk mereka akan hal tersebut. Lalu mereka bergembira akan hal ini. Yufassilu dhalikal hadis. Artinya, akhirnya peraturan itu dirubah. Peraturan itu dirubah. Dengan cara apa dirubahnya? Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftara faqama qabla an yuftir lam ya'kul laylatahu wala yawmuhu hatta yumsiya wa inna Qais bani صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بذلك فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Yang artinya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, jika mereka berpuasa, jika salah seorang dari mereka puasa, lalu datang waktu berbuka, ya, maka kemudian dia tidur dan bangun sebelum berbuka, ya, dia tidur pas berbuka dan bangun setelah waktu berbuka, maka tidak boleh dia makan, dia minum sampai besok, sampai waktu berbuka besok hari. Ini kan berat ini. Kemudian ada seorang sahabat Rasul SAW yang bernama Qais bin Sarmah al-Ansari. Beliau puasa. Lalu saat berbuka beliau datang ke rumahnya, bertanya kepada istrinya, ada makanan enggak? Saya mau berbuka. Kata istrinya, belum ada. Tetapi kata istrinya, aku akan pergi mencari makanan. Dan saat itu Qais bin Sarmah di siang harinya beliau bekerja berat. Menunggu makanan beliau tertidur. Datang istrinya bawa makanan. Kemudian sang istri mengatakan ketika melihat suaminya tertidur, celaka engkau. Kenapa celaka? Karena berarti dia tidak bisa makan, tidak bisa minum pada malam itu. Ya, peraturannya begitu. Akhirnya, udah malam itu dia tidak makan sampai subuh, sahur juga nggak boleh makan, kemudian siang, pagi, siang, di tengah hari pingsan dia. Karena 1 hari setengah nggak makan. Ya, 1 hari setengah nggak makan, pingsan dia. Maka hal tersebut diberitahukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ayat kepada beliau yang berbunyi, dihalalkan bagi kalian malam berpuasa bergaul kepada istri kalian. Artinya meskipun tertidur pas waktu berbuka tetap bisa makan, bisa minum, bisa bersetubuh dengan istri di malam hari puasa. Maka para sahabat senang sekali. Kemudian turun ayat lagi, makanlah, minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam dari masuknya waktu fajar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya makan minum boleh pada malam hari. Meskipun ketika berbuka puasa tertidur.
Ya, tidak seperti peraturan di awal. Nah, penulis kemudian mengatakan, wa inna hadhihi ar-rahmah ar-rabbaniyah allati afraghaha ar-raufur rahim ala ibadihi al-mukhbitin alladhina qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir tuhaddidu ma'alima yaumis saim ibtida'uhu wa intiha'uhu wa annahu min tabayyun al-fajri ila idbarin nahar wa iqbalil lail wa tawari qarsi syams fil hijab. Ini adalah rahmat dari Tuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang atas hamba-hambanya yang beribadah, yang Allah Subhanahu wa taala yang mana para hambanya tersebut mengatakan, kami dengar, kami taat, kami memohon ampunan kepadamu wahai Tuhan kami dan hanya kepadamu tempat kembali. Ini membatasi batasan-batasan puasa bagi orang yang berpuasa. Yaitu batasan awalnya dan batasan akhirnya. Bahwasanya batasan awalnya adalah dari terbitnya fajar sampai terbenamnya, sampai hilangnya siang. Dan masuknya malam, ya. Dan tersembunyinya matahari melalui hijabnya. Nah, kemudian di dalam bab yang ke-9 ini penulis mengatakan tentang benang hitam, benang putih. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Surah Al-Baqarah ayat 187. Makanlah, minumlah sampai terang benang putih dari benang hitam. Apa yang dimaksud benang hitam, benang putih? Lihat cerita di balik ini. Indama nazalatil ayatil anifah. Indama nazalatil ayatul anifah. Amida ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila iqali aswad wa iqali abyad faja'aluha tahta wasaidihim aw yarbutuha ahaduhum fi rijlihi wa lam yajal ya'kulu wa yashrabu hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma. Sebentar ya, saya carikan gambarnya. Nah, ini para ikhwah. Ya, ada perkataan yang saya ingin tunjukkan kepada kalian gambarnya sehingga bisa dipahami baik-baik apa yang dimaksud. Perhatikan. Ya. Ya, saya terjemahkan. Ketika turun ayat tadi, Al-Baqarah ayat 187 tentang benang putih, benang hitam, sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW sengaja mengikat iqal hitam dengan iqal putih. Iqal itu dulunya maksudnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh di dalam kitab Misbah, hablul ladzi yuqalul ba'ir bihi. Dia adalah tali untuk mengikat kaki onta agar ontanya itu dia duduk, ya, diikat dengan iqal ini. Sekarang sudah jadi sebuah kebudayaan. Nah, bentuknya begini nih, ya. Nah, iqal bentuknya seperti ini, iqal, ya. Ini iqal hitam yang sudah diletakkan di atas kepala orang-orang Arab Saudi biasanya. Kemudian ada iqal putih. Iqal putih. Ya. Nah, sebagian sahabat ketika turun ayat ini, mereka mengikat, mereka ambil iqal tersebut yang hitam dan yang putih, lalu mereka letakkan di bawah bantal mereka. Di bawah bantal mereka. Atau sebagian mereka ada yang mengikat kaki mereka dengan iqal tadi. Iqal hitam, iqal putih. Masih saja mereka makan sampai jelas benang putih dari benang hitam. Mereka kira yang dimaksud benang itu, paham maksudnya? Mereka kira yang dimaksud benang adalah itu. Taib.
Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi amittu ila iqalin aswada wa ila iqalin abyada faj'altuhuma tahta wisadati faj'altu anzuru fil lail fala yastabinu li faghadawtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dzalik faqala inna ma dzalika sawadul lail wa bayadun nahar. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ketika turun ayat Al-Baqarah ayat 187 tadi, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, maka aku mengambil iqal yang tadi, yang hitam, iqal yang putih. Lalu aku letakkan di bawah bantalku. Aku sering melihat, mana enggak kelihatan. Ya, maka akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, itu yang maksudnya adalah yang hitam gelapnya malam, yang putih maksudnya terbitnya fajar. Artinya boleh makan dan minum ketika masih malam. Kalau sudah terbit fajar maka tidak boleh makan dan minum. Begitu maksudnya. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis membawakan dalil lagi di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-ayatu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maka Sahal bin Sa'ad bercerita, فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحد في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار. Maka adalah seseorang jika ingin berpuasa, dia mengikat di kakinya tali hitam dan tali putih. Yang tali tadi, ya. Masih saja dia makan, minum sampai jelas penglihatan mereka kepada benang tersebut atau kepada tali tersebut. Maka Allah menurunkan ayat minal fajri, yang dimaksud benang putih dari benang hitam adalah benang putih yang maksudnya adalah waktu fajar, terangnya fajar. Maka mereka akhirnya mengetahui bahwasanya yang dimaksud benang putih dengan benang hitam itu adalah siang dan malam. نعم وبعد هذا البيان القرآني والفيض الرباني فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه حد التبين وصفا بما لا يعدع مجالا لشك أو الجهل. Maka setelah penjelasan dari Quran yang mulia ini, dan maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya batasan, ya, jelas, batasan tentang kejelasan sifat yang mana tidak meninggalkan keraguan-raguan ataupun ketidaktahuan. Walillahi darul qail wa laysa yasihhu fil adhani syai' idza ihtaja an-naharu ila dalili. Dan sungguh sangat baik perkataan orang yang mengatakan wa laysa yasihhu fil adhani syai', dan tidak ada yang benar di dalam pikiran sesuatu apapun jika siang memerlukan bukti. Siang nggak perlu bukti, buktinya terang begini, ya, terang. Nah, kemudian, sanian, yang kedua, penulis menjelaskan tentang fajar. Kan tadi dalam ayat disebutkan minal fajri, ya, telah jelas benang putih dari benang hitam karena waktu fajar. Fajar yang dimaksud apa? Penulis mengatakan al-fajru fajran. Fajar itu ada dua waktu. Ini pembicaraan ini apalagi sangat bermanfaat kalau seandainya tidak ada jam, tidak ada kalender yang ada jam waktu sholatnya. Apalagi di masjid-masjid sekarang kita, makanya Masjid Umar bin Khattab kita tidak letakkan jam yang ada azan, ada iqamah. Saya menjauhi itu. Ya, biar kita lebih mempraktekkan apa yang terjadi dalam ayat. Dan jam, kalender, jadwal sholat itu hanya
mempermudah kita saja, ya. Tapi bukan sebagai sandaran pasti, tidak. Ya, yang menjadi sandaran pasti adalah matahari terbitnya ataupun tenggelamnya. Nah, wa min jumlati hadhil ahkam allati bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsilan annal fajra fajran. Termasuk dari hukum-hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW secara rinci adalah bahwa fajar itu ada dua. Awalan al-kadhib, fajar yang dusta, wa huwa la yuhillu salatas subuh wa la yuharrimu ta'am 'ala shaim. Dia fajar dusta adalah fajar yang tidak dihalalkan sholat subuh dan tidak diharamkan makan atas orang yang berpuasa karena belum waktunya. Belum masuk waktu subuh berarti masih boleh makan dan tidak boleh sholat subuh. Yang kedua, as-sadiq, yaitu fajar yang benar. Wa huwa alladhi yuharrimu as-sa'ima 'ala wa huwa alladhi yuharrimu at-ta'ama 'ala as-sa'im wa yuhillu salatal fajr, dan dia adalah yang mengharamkan makan bagi orang yang berpuasa karena waktunya sudah habis, waktu sahur sudah habis, dan menghalalkan sholat subuh. Taib. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajran fa amma al-awwalu fa innahu la yuharrimu at-ta'am wa la yuhillu as-salah wa amma ats-tsani fa innahu yuharrimu at-ta'am wa yuhillu as-salah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fajar itu ada dua. Yang pertama tidak mengharamkan makan sahur dan tidak dihalalkan sholat. Yang kedua tidak mengharamkan makan sahur dan dihalalkan sholat dan menghalalkan sholat. Ya, berarti fajar itu ada dua. Kemudian wa'lam akhal muslim anna al-fajr al-kadhib huwa al-bayadul mustatilus sati'ul musa'ad kadhanabis sarhan. Dan ketahuilah bahwa yang disebut dengan fajar dusta adalah fajar yang putih naik ke atas, ya, putih naik ke atas seperti ekor serigala. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Putih naik ke atas seperti ekor serigala. Ya. Yang kedua, al-fajrus shadiq, fajar yang benar. Nah, kalau yang putih naik ke atas seperti ekor serigala, ini belum waktu subuh, masih boleh sahur. Fajar yang kedua, fajar yang benar. Huwal ahmarul al-mustatiru al-mu'taridu ala ru'us asy-sya'abi wal jibal al-muntashiru fi at-turuqi was-sikaki wal buyut wa hadha huwa alladhi tata'allaqu bihi ahkamus siyami was-shalah. Fajar yang benar adalah dia fajar yang merah, kemudian dia melebar, ya, di atas gunung-gunung dan juga lembah-lembah, tersebar di jalan-jalan, gang-gang, dan rumah-rumah. Dan ini adalah yang berkaitan dengan hukum puasa dan sholat. Nah, ini gambarnya para ikhwah. Atau saya bacakan dulu dalilnya ya, sebelum gambarnya. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dari Samurah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghurrannakum adhanu Bilal wala hadzal bayad li'amudis subh hatta yastatir." Jangan sekali-kali tertipu kalian oleh azannya Bilal, dan juga jangan tertipu dengan putih yang meninggi sampai dia hilang. Ya. Ini Bilal azan di malam hari. Dan itu belum masuk waktu subuh. Berarti masih boleh makan sahur. Ya, jangan tertipu dengan itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Ibnu Khuzaimah dengan syaratnya sampai kepada Talq, ya, bahwa Talq bin Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu wa la yaghurrannakumus sati'ul musa'ad
Wa kulu washrabu hatta ya'taridha lakumul ahmar. Makanlah, minumlah, masih boleh bersahur. Sampai dan jangan sekali-kali menipu kalian cahaya putih yang naik ke atas. Dia naik ke atas ya, cahaya putihnya. Makanlah, minumlah sampai terdatang kepada kalian cahaya merah. Ya, cahaya merah. Nah, ini seperti ini nih gambarnya nih. Nah, ini. Ini adalah waktu fajar. Waktu fajar dusta yang sebelah sini. Nih. Ya. Yang sebelah kiri saya nih. Waktu fajar dusta. Waktu fajar yang benar ini, yang sebelah kanan saya. Yang dia menyingkap, menyebar. Kalaupun yang dusta itu dia ke atas. Ke atas. Seperti apa? Seperti ekor serigala. Lihat, ekor serigala kan ke atas tuh. Serigala apa? Di musim dingin tuh, ke atas dia. Jadi seperti itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian penulis mengatakan, واعلم أيها الموفق إلى طاعة ربه أن أوصاف الفجر الصادق هي التي تتفق والآية الكريمة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فإن ضوء الفجر إذا اعترض في الأفق على الشعاب ورؤوس الجبال ظهر كأنه خيط أبيض وظهر من فوقه خيط أسود huwa baqayadh dhalam alladhi walla mudbira. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga diberikan taufik kepada ketaatan kepada Tuhannya, bahwa sifat fajar yang benar dialah yang bersepakat apa yang disebutkan di dalam ayat, sampai terang bagi kalian benang tali putih dari tali merah karena masuk waktu fajar. Karena sesungguhnya cahaya fajar jika dia telah merebak di atas ufuk, ya, di dalam ufuk, pada ufuk, maka dia di atas gunung-gunung dia akan nampak seperti benang putih. Dia akan nampak seperti benang putih yang sudah saya sebutkan tadi gambarnya. Dia seperti benang putih. Ya, ini benang putih. Ya, nih. Di belakangnya ada bayangan hitamnya. Ya, di belakangnya ada bayangan hitamnya. Nah, فَإِذَا تَبَيَّنَ لَكَ ذَلِكَ فَأَمْسِكْ عَلَيْهِ عَنِ الْأَكْلِ وَالشَّرَابِ وَالنِّكَاحِ. Jika telah jelas bagimu akan hal itu, maka tahan makan, minum, dan bersetubuh. وَإِذَا كَانَ فِي يَدِكَ كَأْسٌ مِّن مَاءٍ أَوْ شَرَابٍ فَاشْرَبْهَا هَنِيئًا مَرِيئًا لِأَنَّهَا رُخْصَةٌ عَظِيمَةٌ مِّنْ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ عَلَى عِبَادِهِ الصَّائِمِينَ وَلَوْ سَمِعْتَ النِّدَاءَ. Nah, ini masalah disebutkan oleh Syekh. Batasan makan minum ketika terbit fajar kedua. Fajar yang benar. Fajar yang merah yang menyebar ke kanan dan ke kiri. Kemudian naik, nampak dan menerangi rumah-rumah, jalan-jalan, dan seterusnya. Ya, ini batasan makan. Tetapi jika ada orang di tangannya segelas air atau minuman, maka silahkan minum dengan nyaman. Minum dengan nyaman. Kenapa? Meskipun sudah masuk waktu fajar yang benar. Karena ini keringanan yang agung dari Allah yang Maha Penyayang atas hamba-hambanya yang berpuasa. Nah, ini pendapat yang dikemukakan oleh Syekh berdua penulis kitab ini. Meskipun engkau mendengar azan, ya, kalau makanannya di tangan, ya,
Bukan makanannya nambah, bukan. Kalau makanannya di tangan, pas lagi makan gini, ya, atau pas sudah masuk mulut, azan. Maka jangan dilepeh, jangan dibuang, tetapi dimakan. Kalau pas lagi minumannya di sini, maka jangan dibuang, tetapi dimakan, ya, dan diminum. Dalilnya hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Jarir, Imam Al-Hakim, Imam Baihaqi, Imam Ahmad dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sanadnya hasan. Dan juga dalilnya berbunyi idza sami'a ahadukum nida wal ina'u fi yadihi fala yadh'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jika salah seorang dari kalian mendengar azan dan makanan ataupun bejana makanan di tangannya, jangan dia letakkan sampai dia menyelesaikan makanan yang ada di dalam wadah tersebut. Ya, di dalam gelas tersebut, di dalam piring tersebut, jangan dia selesaikan. Wal maqsudu bin nidai adhanul fajri tsani lil fajri sadiq bidalil ziyadah allati rawaha Ahmad wa ibnu Jarir at-Tabari wa ghairuhuma aqib al-hadith wa kana al-muadhdhinu yu'adhdhinu idza bazagha al-fajr. Dan yang dimaksud dengan azan pada hadis ini adalah azan yang kedua fajar yang benar dengan dalil, dengan bukti tambahan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Jarir al-Tabari dan selainnya di akhir hadis dengan lafaz dan seorang muadzin mengumandangkan azan jika sudah terbit fajar. Wa yashhadu li bihadzal ma'na ma rawahu Abu Umamah radhiyallahu anhu qala uqimatis shalah wal ina'u fi yadi Umar. Wal ina'u fi yadi Umar. Qala ashrabuha ya Rasulullah? Qala na'am fasharibaha. Fathabata anna al-imsaka 'ani at-ta'ami qabla tulu'i al-fajr as-sadiq bid'wa al-ihtiyat bid'atun muhdatsah. Dan yang menguatkan akan makna ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau berkata, diiqamahkan salat. Ya, diiqamahkan salat. Dan bejana masih di tangan Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Bolehkah aku meminumnya masih wahai Rasulullah?" Kemudian kata Rasulullah SAW, "Iya, boleh." Maka kemudian Umar pun meminumnya. Maka tetaplah bahwasanya menahan makan sebelum terbit fajar yang benar, termasuk menahan makan sebelum terbit fajar yang benar dengan dalih sikap kehati-hatian, maka ini adalah sebuah perbuatan bid'ah. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa qala al-Hafidh rahimahullahu taala fil Fath. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab beliau Fathul Bari, minal bid'il munkarah ma hadatsa fi hadha az-zaman wa min iqa'il fajr al-adhan ats-tsani qabla al-fajr binahwi thuluthi sa'atin fi Ramadan wa إطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما مما أحدثه أنه للاحتياط في العباد ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس وقد جرهم ذلك إلى أنصار لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر والله المستعان. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, termasuk perbuatan bid'ah yang mungkar adalah apa yang terjadi zaman ini, yaitu berupa peletakan azan yang kedua sebelum subuh sekitar 1/4 jam di dalam bulan Ramadan dan memadamkan lampu-lampu yang dijadikan sebagai tanda untuk keharaman makan dan minum bagi siapa yang mau berpuasa.
dengan mengira bahwa siapa yang melakukan perbuatan yang baru ini, bahwa ini adalah sikap kehati-hatian dalam beribadah. Dan tidak diketahui perbuatan ini, petunjuk ini, syariat ini, kecuali hanya beberapa gelintir manusia. Dan yang menyebabkan mereka akhirnya tidak mengazankan kecuali setelah terbenam matahari beberapa waktu agar benar-benar masuk waktu menurut mereka, maka akhirnya mereka mengakhirkan berbuka dan menyegerakan bersahur, dan mereka menyelisihi sunnah. Oleh sebab itulah sedikit di tengah-tengah mereka kebaikan dan banyak di tengah-tengah mereka keburukan. Wallahul musta'an. Yang ingin disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar adalah termasuk perbuatan bid'ah meyakini bahwa 15 menit sebelum azan subuh sudah tidak boleh makan lagi. Ini termasuk bid'ah. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Bahkan kadang-kadang 15 menit sebelum waktu subuh sudah diingatkan, entah itu dengan sirene, entah itu dengan peringatan, entah itu dengan azan, kata beliau. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena akhirnya mengakhirkan waktu berbuka dan menyegerakan waktu bersahur, dan ini menyelisih sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal siapa yang menyegerakan waktu berbuka dan mengakhirkan waktu sahur itu dijamin kebahagiaan, kebaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh mengatakan, qulna wala tazalu bid'atul imsaki qabla tu'il fajr wa tamkinil waqti qa'imatan ala qadamin wasaqin fi zamanin nas hadza fa ila Allahil mustaka. Dan masih saja bid'ah menahan makan minum sebelum terbit fajar subuh dan menetapkan waktu yang tegak, ya. Ini adalah perkara yang terjadi zaman sekarang ini banyak sekali. Maka hanya kepada Allah kita mengadu. Artinya ini perbuatan yang belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah perbuatan bid'ah. 6. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, nomor 3, thalithan, summa yutimmu siyam ilal lail. Kemudian menyempurnakan puasa sampai malam. Fa idza aqbala al-lailu min jihati asy-syarq wa adba an-nahara min jihati al-gharb wa gharabat asy-syams falyutir. Apabila datang malam dari arah timur dan apabila terbenam siang dari arah barat, kemudian terbenam matahari, maka berbukalah. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syams faqad aftara as-shaim. Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang malam dari arah sini, yaitu dari arah timur, dan jika terbenam siang dari arah sini, yaitu dari arah barat, dan terbenam matahari, maka sungguh telah boleh berbuka orang yang berpuasa. Sungguh telah boleh berbuka orang yang berpuasa. Wa hadza amrun yatahaqqaqu ba'da ghurubi qursi syams mubasharatan. Dan perkara berbuka ini terjadi setelah terbenam sabitnya matahari langsung. Wa in kana dhawuha zahiran. Meskipun cahaya matahari masih ada. Jelas. Tetapi kalau sudah terbenam sabitnya matahari, maka itu waktu berbuka. Faqad kana min hadi sallallahu alaihi wasallam idza kana shaiman amara rajulan fa awfa ala syai' faqala lahu ghabati syams fa aftar. Termasuk petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau berpuasa, beliau memerintahkan seseorang untuk naik ke atas. Jika orang yang naik ini mengatakan matahari sudah terbenam, beliau langsung berbuka. Lihat, begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bersandar kepada tanggalan, jadwalan, jam, ya, yang sekarang hampir semua masjid ada itu. Padahal saya tidak tahu itu sunnahnya dari mana gitu ya. Tetapi ya untuk memudahkan mungkin kaum muslimin.
Tetapi asal hukumnya seseorang bersandar kepada terbenamnya matahari untuk berbuka. وقد يظن بعض الناس أن الليل لا يتحقق بعد غروب الشمس فورا وإنما يدخل بعد انتشار الظلام شرقا وغربا وقد حدث ذلك لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأفهم بأنه يكفي أول الظلام من جهة المشرق بعد استخفاء قرص الشمس مباشرة. Dan sebagian orang mengira bahwa malam tidak terrealisasi kecuali setelah terbenamnya matahari langsung, dan sesungguhnya dia masuk setelah tersebarnya gelap baik di timur atau di barat. Ya, ini barat, ini timur sebelah sana, baik di timur atau di barat, ya. Dan ini telah terjadi pada sahabat Rasulullah SAW. Lalu dipahamkan bahwasanya bahwasanya cukup awal gelap dari arah timur sudah cukup. Setelah tersembunyinya sabit matahari langsung, itu berarti sudah waktu berbuka. Ya, sudah waktu berbuka. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa huwa sha'im fi syahr Ramadan. Falamma gharabat asy-syams qala li ba'd al-qaum ya fulan wa fi riwayah li Abi Dawud ya Bilal qama fajdah lana. فقال يا رسول الله لو أمسيت وفي رواية للبخاري لو انتظرت حتى تمسي وفي أخرى الشمس قال أنزل فاجدح لنا قال إن عليك نهارا قال فانزل فاجدح لنا فنزل فاجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو تراءاها أحد على بعيره لرآها يعني الشمس ثم رمى في رواية للبخاري أو ما بيده وفي رواية للشيخين وأشار بأصبعه قبل المشرق ثم قال إذا رأيت الليل قد أقبل من هنا فقد أفطر الصائم. Dari Abdullah bin Abi Aufa, beliau bercerita, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam safar. Dan waktu itu beliau berpuasa di bulan Ramadan. Ketika terbenam matahari, maka beliau berkata kepada orang-orang, wahai fulan, ya, kepada salah seorang, wahai fulan, dalam riwayat yang lain, wahai Bilal, ya, bangunlah. Kemudian siapkan makanan untuk kita. Maka orang tersebut atau Bilal ini berkata, radhiyallahu anhu, bismillah, berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika kita malamkan dulu? Dalam riwayat Bukhari, bagaimana kita tunggu sampai benar-benar malam, sampai terbenam matahari? Maka kata Rasulullah SAW, turun, kemudian siapkan untuk berbuka. Kemudian Bilal berkata lagi, wahai Rasulullah, masih siang. Kemudian kata Rasulullah SAW, turun, siapkan kita untuk berbuka. Maka akhirnya Bilal turun, kemudian menyiapkan untuk berbuka. Kemudian Rasulullah SAW minum, kemudian beliau bersabda, kalau salah seorang dari kalian naik ke atas ontanya, maka dia akan melihat matahari. Kemudian beliau melempar atau menunjuk dengan tangannya, ya, menunjuk dengan tangannya ke arah timur, Kemudian beliau berkata, jika engkau melihat malam telah datang dari sini, maka orang-orang yang berpuasa berbuka. Ini menunjukkan bahwasanya yang penting gelap datang dan sabit matahari benar-benar tenggelam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa thabata anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam iqtadu biqaulihi fawafaqa fi'luhum qawlahu faqad kana Abu Sa'id al-Khudri yuftiru hatta yaghibu qursus syams. Dan telah tetap bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengikuti perkataan beliau. Maka perbuatan para sahabat bertepatan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau senantiasa berbuka ketika terbenam sabit matahari meskipun masih terlihat siang. Nah, atau masih terlihat terang, ya. Wallahu alam. Baik, sampai di sini dulu. Kita kita sampai kepada bab yang ke-9. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita melanjutkan bab yang ke-10. Wallahu alam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesempatan yang telah disampaikan.
untuk membimbing dan menyampaikan pembahasan yang bermanfaat pada kami. Di kesempatan pagi hari ini, kami akan berikan kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, silakan. Yang pertama kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, dari hamba Allah ingin bertanya, bagaimana pada saat kita selesai makan sahur, kemudian kita mandi janabat, tetapi pada waktu mandi janabat kita lupa berniat, apakah puasanya itu sah atau tidak? Syukron, jazakallahu khairan. Silahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala, apabila ada orang di waktu sahur dia mandi junub, kemudian saat mandi junub lalu terdengar azan, sah atau tidak puasanya? Maka jawabannya adalah bahwa Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, kana Rasulullah SAW yudrikuhul fajr min ghairi ihtilamin fi Ramadan fayaghtasilu wa yasum. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapati subuh dalam keadaan junub, bukan karena mimpi. Artinya mendapati junub dalam keadaan bergaul dengan istrinya di dalam bulan Ramadan. Dan waktu itu masuk waktu subuh. Lalu beliau mandi, lalu beliau puasa dan sah puasanya. Artinya ketika dalam keadaan junub dan junubnya itu karena bergaul dengan istri, meskipun sudah azan subuh, maka dia kemudian mandi, maka sah puasanya. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami bacakan pesan singkat dari Bapak Maksum di Balikpapan. Assalamualaikum Ustaz. Apakah di pertengahan bulan Sya'ban ada puasa sunnah 1 hari selain puasa Ayyamul Bid? Mohon penjelasan, silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Puasa Sya'ban sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagaimana hadis-hadis yang akan saya sebutkan berikut. Beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Di antara hadis-hadis tersebut adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasum min Sya'ban." Qala dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu ma baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Wahai Rasulullah, kenapa aku melihatmu berpuasa di bulan ini lebih daripada puasa di bulan-bulan lain, yaitu di bulan Sya'ban? Maka beliau mengatakan, bulan itu, yaitu bulan Sya'ban, bulan yang orang-orang lalai atasnya. Bulan yang terletak antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Dan dia adalah bulan yang diangkat di dalamnya amalan-amalan kepada Tuhan alam semesta. Dan aku ingin diangkat amalanku saat aku sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa yang banyak pada bulan Sya'ban. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban, fa innahu yasumu Sya'bana kullahu." Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam sebulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Sesungguhnya beliau berpuasa bulan Sya'ban hampir seluruhnya. Tetapi beliau tidak menyempurnakannya. Ini menunjukkan bahwasanya puasa
di bulan Sya'ban sangat-sangat dianjurkan. Puasa di bulan Sya'ban sangat dianjurkan. Bukan hanya sekedar 1 hari saja di bulan Sya'ban, tetapi hampir sebulan, meskipun tidak boleh menyempurnakannya. Karena Rasulullah SAW diceritakan juga oleh Aisyah bahwa wa ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa selama sebulan kecuali bulan Ramadhan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat beliau di dalam sebulan yang lebih banyak beliau berpuasa di dalamnya dibandingkan bulan Sya'ban. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Ada hadis yang berbunyi idzan tasafa Sya'ban fala tasum. Jika Sya'ban sudah di pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Jadi berarti kalau sudah tanggal 16 Sya'ban sampai akhir tidak boleh puasa. Nah, apakah ini bertentangan atau tidak dengan hadis-hadis yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa beliau berpuasa banyak di bulan Sya'ban, bahkan hampir seluruhnya berpuasa di bulan Sya'ban? Maka jawabannya, pertama, hadis ini bermasalah. Maka jika dikatakan hadis ini lemah, selesai urusan. Berarti tetap dianjurkan untuk berpuasa dari awal bulan Sya'ban sampai akhir bulan Sya'ban, dan tidak berpuasa hanya sedikit saja. Tidak boleh menyempurnakan puasa di dalam sebulan kecuali bulan Ramadan. Tetapi kalau seandainya kita katakan hadis ini sahih, lalu bagaimana cara menggabungkannya? Jawabannya adalah, kalau seandainya dikatakan hadis ini sahih, maka berarti yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa adalah yang memulai puasanya dari pertengahan bulan Sya'ban sampai akhir. Adapun dari awal, kalau dia sudah mulai berpuasa sunnah meskipun tidak boleh lengkap, maka dia boleh menyempurnakannya sampai akhir. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat hadisnya bermasalah dan diperbolehkan untuk berpuasa dari awal bulan Sya'ban sampai akhir bulan Sya'ban dan tidak berpuasa padanya kecuali sedikit saja. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat dari Ummu Habibah di Jambi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ada seorang wanita pada bulan Ramadan tidak berpuasa karena sedang berhalangan atau datang bulan. Akan tetapi belum membayar hutang puasanya, wanita tersebut qadar Allah meninggal dunia. Bagaimana dengan hutang puasanya tersebut? Apakah bisa dibayar oleh ahli warisnya atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya, silahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jawabannya ada pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyu. Siapa yang berpuasa, siapa yang meninggal dan mempunyai hutang puasa, maka wali-walinya yang mempuasakan atasnya, anaknya, orang tuanya, saudaranya, wali-walinya yang mempuasakan atasnya. Tetapi tidak wajib jika wali-walinya ingin untuk melunasi hutang puasa wanita tersebut. Kalau tidak ingin melunasi, maka tidak wajib. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kembali kami berikan satu telepon yang terakhir di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Samina di Binong. Silakan Ibu, pertanyaannya. Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallah. Ustaz, saya mau mohon nasihat tentang kata Allah, puasa itu untukku. Nah, lalu dengan sholat atau gimana gitu, Ustaz, kenapa khusus untuk puasa itu untukku? Mohon nasihat, Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ada hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih.
yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajri. Setiap amalan anak Adam, pahala amalannya dilipatkan. Membaca Al-Quran, satu hurufnya diganjar menjadi 10 hasanah. Ya. Bersedekah, satu sedekah diganjar menjadi 700. Ada hitungan pelipatannya yang kita ketahui. Kecuali puasa. Puasa itu kata Allah milikku. Artinya tidak ada yang tahu pahala puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam puasa terjadi keikhlasan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena dia telah meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Artinya di dalam puasa ada keikhlasan. Karena aku dia meninggalkan makan dan minumnya. Tidak ada ria dalam puasa. Ya, tidak ada ujub dalam puasa. Karena bagaimana orang mau ujub dan ria saat berpuasa? Dia cuma menahan makan, minum. Dia kecuali kalau dia beritahu orang bahwasanya dia berpuasa. Tapi asal hukum berpuasa, makanya Imam Ahmad mengatakan as-sa'im as-siyam la yaktubuhul hafazah. Ya, puasa itu tidak ditulis oleh amalannya tidak ditulis oleh para malaikat. Karena tidak ada yang tahu bahwasanya dia sedang berpuasa. Enggak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kecuali kalau dia ngomong, puasa enggak ente sekarang? Kemudian dia yang jawab, yang ditanya dijawab. Tuh lihat bibir saya, kering nggak? Oh kering, berarti puasa dong. Ya gitulah. Nah kalau begitu baru dia diketahui bahwa dia puasa. Nah ini sebab kenapa orang yang berpuasa itu pahalanya tanpa batas. Sebab yang kedua, orang yang berpuasa pahalanya tanpa batas, hanya Allah yang mengetahuinya, adalah karena di dalam puasa ada kesabaran. Di dalam puasa ada kesabaran. Dan orang yang sabar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya akan diberikan secara sempurna pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Ya, akan diberikan secara sempurna pahala orang yang sabar tanpa batas. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kenapa pahala puasa itu kata Allah, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milikku dan aku yang akan mengganjar pahalanya. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan dari Ibu tadi merupakan penutup di pertemuan kita. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhal ya Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pesan terakhir sebelum kita tutup kajian pertemuan yang ketiga dalam membaca kitab sifat puasa Nabi Muhammad SAW di dalam bulan Ramadan adalah teruslah belajar ilmu tentang puasa, terutama puasa Ramadan. Karena keberkahan Ramadan tidak akan pernah didapat tanpa berpuasa yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.